Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kusmaningrum, NIM 721411904. Kali ini akan mempresentasikan proyek 1 dan 2 dari Sistem Informasi Manajemen. Proyek 1 yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan menjaga perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Yang pertama yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti yang baru, sistem operasi harus diperbarui atau update agar sumber daya baru dapat dimanfaatkan. Sistem operasi yang lain yaitu yang pertama Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Yang kedua yaitu Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidak gratis melainkan hak milik Apple Computer. Yang kedua yaitu peranti lunak aplikasi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi untuk menentukan versi peranti lunak sangat penting karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama memiliki fitur yang berbeda. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Pembaruan dan melacak perubahan. Aplikasi juga dapat diperbarui dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Melacak perubahan sangat penting terutama bagi manajer dan profesional yang bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda dan pada zona waktu yang berbeda. Perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi lembar kerja Excel, Word, atau presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari pengiriman kepada orang yang salah atau dicuri oleh hacker. Yang kedua yaitu melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen. Cara melindungi dokumen Word dan lembar kerja Excel adalah dengan cara mengklik perintah tools, diikuti dengan sub-perintah option, kemudian pilih tab security. Virus dan spyware. Yang pertama yaitu ancaman dan hoax. Suatu organisasi ternama tidak akan mengirimkan email yang berisikan link kepada pengguna untuk memperbarui sistem operasi dan email seperti itu adalah hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu proteksi. Antivirus dan anti-spyware dipasang di komputer pengguna dengan tujuan untuk memproteksi atau melindungi komputer pengguna dari serangan virus dan spyware baik yang menyebar melalui jaringan di tempat kerja maupun di sekolah. Terdapat dua jenis proteksi yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Selanjutnya yaitu email. Email dapat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Implikasi dan etika email di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya dan dari pengirim ke penerima. Percakapan langsung lebih baik dibandingkan dengan komunikasi tertulis untuk sebagian orang mengekspresikan diri sendiri. Akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli menggunakan peranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Yang pertama yaitu contohnya, gambar ini memberikan informasi
mengenai University Pizza, yaitu lokasi dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif, seperti daftar, sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Selanjutnya yaitu membuat dokumen front page. Yang pertama yaitu membuka program. Caranya yaitu klik tombol Start di bagian bawah di sebelah kiri bawah layar, kemudian pilih All Program dan klik 2 kali program Microsoft Frontpage seperti gambar di samping kanan. Selanjutnya yaitu kita lihat kotak bujur sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri. Memilih HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web dan preview untuk menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet. Nama yang otomatisasi dibuat di halaman web baru adalah new page1.html. Gantilah judul proyek dengan memilih perintah file diikuti dengan subperintah save as. Selanjutnya, ketik University Pizza pada halaman tersebut, tekan tombol Enter pada papan ketik untuk membuat kalimat lain di halaman web. Tandailah kata-kata University Pizza seperti yang dituliskan di gambar dan kemudian pilihlah poin 18 untuk ukuran font dan menu drop down. Pilih perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan pilihlah pilihan Enter seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Yang selanjutnya yaitu daftar bertanda. Klik ikon daftar bertanda seperti ditampilkan pada gambar. Kemudian, masukkan 3 phrase komputer parking lot, recreation center, dan 101 North Main Street. Dan tekan kunci Enter setelah selesai mengetik setiap phrase. Maka akan muncul sebuah bulatan setelah tanda setelah kita memasukkan 101 North Main Street. Tekan Enter lagi dan bulatan ini akan menghilang sehingga kita dapat mengetikkan kembali informasi untuk halaman web tersebut. Selanjutnya yaitu tabel. Tabel memungkinkan kita untuk mengontrol format halaman di sisi lebarnya. Untuk membuat tabel, pilihlah perintah tabel dan subperintah insert dan kemudian pilih tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah terdapat tabel, tandailah judul-judul kolom satu demi satu atau seluruh barisan, lalu pilihlah perintah format diikuti subperintah font. Dari jendela yang muncul pada pilihan font style, pilihlah italic. Sekarang pilihlah ulang semua sel di dalam tabel dan pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah. Untuk menambahkan gambar, pertama yaitu klik perintah insert diikuti dengan subperintah picture, kemudian pilih clip art seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawahnya. Berdasarkan gambar, ketiklah kata pizza dan pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Setelah gambar berhasil dimasukkan, tekan kunci Enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Setelah masukkan gambar ke dalam halaman web, selanjutnya adalah menyimpan file gambar. Daftar bernomor, yaitu yang pertama pilihlah ikon daftar bernomor seperti gambar di samping dan masukkan 3 alasan yang terdapat pada gambar contoh tadi. Setelah masukkan alasan yang ketiga, menekan kunci Enter dan angka 4 akan muncul pada daftar. Tekan kunci Enter sekali lagi untuk mengakhirinya. Selanjutnya yaitu link halaman web. Caranya yaitu yang pertama, klik perintah insert diikuti dengan subperintah hyperlink seperti gambar di samping. Kemudian akan muncul gambar selanjutnya. Pilih email address sebagai jenis hyperlink pada bagian text to display. Masukkan kalimat contact us pada bagian email address, kemudian alamat email pribadi masing-masing. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Frontpage. Kebanyakan orang merasa mudah menggunakan Frontpage untuk membuat halaman web, tetapi Frontpage harus membuat berbagai asumsi dan default untuk membuat sebuah halaman web. Keuntungan menggunakan Frontpage untuk membuat halaman adalah kemudian penggunaannya, dan kelemahannya adalah kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat link PPT di deskripsi.
kasih.